Di Jawa Timur, berdiri sebuah gunung tua yang jarang disebut dalam peta, namun dikenal oleh warga desa sebagai tempat keramat. Mereka menyebutnya Gunung Lawang karena dipercaya sebagai gerbang dunia lain. Tak ada jalur resmi mendaki, hanya jalur samar yang lenyap ditelan kabut. Setiap malam Jumat Kliwon, kabut putih menebal di kaki gunung, menyembunyikan suara-suara asing. Warga desa percaya bahwa gunung ini adalah tempat bersemayamnya makhluk-makhluk halus penjaga zaman. Beberapa saksi mengaku melihat gerbang batu berpendar cahaya hijau di tengah hutan. Namun, ketika didatangi siang hari, gerbang itu menghilang seolah hanya ilusi. Misteri ini telah diwariskan turun-temurun tanpa ada yang benar-benar tahu jawabannya. Adalah Bayu, seorang mahasiswa antropologi yang terobsesi pada cerita rakyat dan mitos lokal. Ia datang ke desa lereng Lawang untuk meneliti gunung gaib tersebut. Bayu yakin cerita rakyat selalu menyimpan sisa-sisa kebenaran masa lalu yang terlupakan. Ia berniat membuktikan bahwa Gunung Lawang lebih dari sekedar mitos. Para sesepuh memperingatkannya agar tidak mendaki gunung itu sendirian. Tapi Bayu dengan rasa penasaran membuncah mengabaikan nasihat mereka. Ia menyiapkan peralatan, kamera, dan buku catatan, bertekad membuka tabir misteri yang sudah lama terkubur di gunung tua itu. Hari pendakian tiba. Bayu menembus lebatnya hutan, menyusuri jalur tua yang dipenuhi akar menjalar. Suara hutan terasa berbeda, terlalu sunyi, tak ada burung, tak ada angin. Hanya detak jantungnya yang terdengar jelas. Setelah 3 jam mendaki, Bayu tiba di sebuah celah batu yang membentuk lengkungan. Cahaya senja menyinari batu itu, dan sesaat ia melihat kilatan cahaya hijau. Ia menyentuh batu itu, seketika dunia di sekitarnya berubah. Suara bergema, langit menggelap, dan udara terasa berat. Bayu melangkah melewati celah itu, dan ia seperti menyeberang ke alam lain. Pohon-pohon bersinar, bunga-bunga bergerak pelan seperti bernapas. Ada aroma kemenyan dan nyanyian samar, seperti suara perempuan melantunkan mantra kuno. Di depannya terbentang lembah dengan istana kabut melayang di atas danau perak. Di langit, bulan merah mengambang meski hari masih sore. Bayu sadar ia telah masuk ke dunia gaib yang dipercayai oleh penduduk desa. Sebuah dimensi tersembunyi yang hanya terbuka bagi yang terpilih. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi berkerudung. Wajahnya hanya kabur seperti bayangan air. Ia tidak berbicara, namun suara terdengar langsung di kepala Bayu. Kau sudah melintasi batas. Dunia ini bukan milikmu. Tapi kau sudah dipanggil. Maka kau harus membayar. Bayu mencoba mundur, tapi gerbang batu telah hilang. Ia terperangkap di antara dunia nyata dan gaib. Sosok itu menunjuk ke sebuah jalan berlampu lentera hijau yang mengarah ke dalam hutan bercahaya. Mau tak mau, Bayu mengikuti arahan sang penjaga. Bayu menyusuri jalan sempit itu. Setiap langkahnya menimbulkan gema yang terdengar dari segala arah. Di kanan kiri, pohon-pohon raksasa bergerak perlahan seperti makhluk hidup. Dedaunan berbisik dengan suara-suara asing.
seperti memanggil namanya dalam nada merayu namun mengancam. Lentera hijau menggantung tanpa tali, melayang di udara seperti dijaga kekuatan tak terlihat. Bayu merasa waktu berhenti. Ia tak tahu sudah berjalan berapa lama. Akhirnya, ia tiba di persimpangan berbentuk bintang 5, dan dari sana muncullah suara nyaring. Pilih jalanmu, atau kau akan tersesat selamanya. Di tengah persimpangan, muncul 5 sosok berjubah gelap dengan topeng-topeng perak. Masing-masing berdiri menjaga satu jalan. Mereka tak berkata sepatah pun, hanya menunjuk jalan dengan tongkat kayu bertatahkan batu merah, biru, emas, hijau, dan ungu. Bayu memilih jalan dengan batu hijau, warna lentera yang membimbingnya sejak awal. Ia merasa getaran aneh menyelimuti tubuhnya saat melangkah ke sana. Tiba-tiba, seluruh dunia berputar dan tubuhnya terlempar ke udara, jatuh di tanah berumput biru yang berembun. Bayu terbangun di sebuah desa yang tenang namun sunyi. Rumah-rumah berdinding bambu namun melayang setinggi 2 meter dari tanah. Warga desa muncul perlahan, berpakaian serba putih, wajah mereka tak memiliki mata, hanya cekungan hitam menganga. Mereka menyambut Bayu tanpa kata. Namun pikiran Bayu dipenuhi kalimat. Selamat datang, penjelajah batas. Seorang wanita tua keluar dari rumah paling besar. Matanya satu berwarna emas dan satu lagi hitam pekat. Ia memperkenalkan diri sebagai Ibu Rahayu, pemimpin penjaga dunia ini. Ibu Rahayu menceritakan bahwa Gunung Lawang adalah sisa dari dunia pertama, jauh sebelum manusia mengenal waktu. Disinilah dulu para makhluk penjaga bumi berkumpul, menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Namun manusia mulai melupakan perjanjian lama, membuka gunung-gunung, menebang pohon-pohon suci, dan memutus garis pelindung. Bayu adalah yang terpilih untuk menjadi saksi dan juru bicara, sebab ia datang bukan karena tamak, tapi karena ingin tahu. Ibu Rahayu menunjukkan cermin air yang memperlihatkan masa depan dunia manusia. Terlihat kota-kota tenggelam dalam kabut hitam dan suara tangisan dari langit. Jika penyeimbang tidak dikembalikan, dunia kalian akan rusak total, ucapnya dengan nada sendu. Bayu merasa dadanya berat, seolah dunia itu memang menunggu dirinya mengambil peran. Tapi ia belum tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, sosok penjaga tanpa wajah muncul kembali dari bayang-bayang dan mengucap, "Waktumu di dunia ini terbatas. Putuskan sekarang." Bayu dibawa ke sungai berair bening. Namun, setiap tetesnya memantulkan kenangan masa lalu. Ia melihat bayangan dirinya kecil, duduk di pemakaman bersama sang kakek. Kakeknya pernah berkata, "Jangan pernah naik gunung tanpa izin alam. Di sana ada yang lebih tua dari manusia." Sungai itu mengalir membawa gambar-gambar hidup masa lalu Bayu yang terlupakan. Ia menyadari semua jalan hidupnya menuju ke titik ini. Suara Ibu Rahayu bergema,
Untuk menyelamatkan dua dunia, kau harus menuntaskan pusaran takdir yang kau warisi. Ibu Rahayu menyerahkan benda kecil, sebuah cincin batu giok bertulis aksara kuno yang berpendar saat disentuh Bayu. Ini milik leluhurmu, salah satu penjaga gerbang sebelum dunia berubah. Ucapnya lirih sambil menunduk. Bayu merasakan hangat menjalar dari jari ke dadanya, dan ia mendengar bisikan-bisikan dari alam sekitarnya. Pohon-pohon membungkuk pelan. Angin mengelilinginya seperti sedang menyambut pewaris lama yang telah lama ditunggu. Bayu dibawa ke sebuah gua kristal yang dihuni oleh 8 cermin besar, masing-masing memantulkan sosok penjaga dari zaman berbeda. Ada penjaga berwujud macan putih, manusia berkepala burung, dan raksasa bermata 3 yang diam menatapnya. Setiap cermin menyampaikan pesan tanpa suara tentang kehancuran, ketidakseimbangan, dan janji kuno yang dilanggar umat manusia. Bayu melihat refleksi dirinya berubah menjadi salah satu penjaga. Mata merah, tubuh diliputi cahaya biru, ia menjadi bagian dari mereka. Saat ia keluar dari gua, tanah berguncang dan langit berubah kelam. Dari balik pohon, muncul retakan besar bercahaya ungu yang menelan cahaya di sekitarnya. Ibu Rahayu berseru, "Waktu kalian telah rusak. Dunia ini mulai menyatu dengan dunia manusia. Bencana akan datang." Bayu harus memilih. Kembali ke dunia nyata dan memperingatkan manusia, atau tetap tinggal untuk menahan kehancuran dari dalam. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk kembali. Namun, tidak sebagai manusia biasa lagi, melainkan sebagai jembatan dua dunia. Para penjaga menciptakan jalan kembali melalui kabut. Gerbang berputar di udara yang menghubungkan dua dimensi. Bayu melangkah masuk dan sekejap seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar dan dibekukan sekaligus. Ia terbangun di hutan, tepat di tempat pertama kali menemukan batu lengkung. Namun hari telah berganti dan desa di bawah terasa asing. Warga menatapnya penuh curiga dan seorang tua berbisik, "Kau kembali, tapi bukan kau yang sama." Bayu menyusuri jalanan desa yang dulu ia kenal. Namun semuanya terasa berbeda. Rumah-rumah tampak lebih tua, seolah kembali ke masa puluhan tahun silam. Wajah-wajah yang ia temui asing. Namun beberapa memandangi cincin giok di jarinya dengan ketakutan. Seorang anak kecil mendekat dan berbisik, "Kau penjaga gerbang, bukan?" Lalu berlari menjauh. Bayu sadar, waktunya di dunia nyata tak bergerak seperti seharusnya. Mungkin ia telah kembali ke masa lalu, ke era ketika gerbang dunia gaib masih sering terbuka. Di malam hari, cincin gioknya menyala dengan cahaya hijau, memanggil sesuatu dari dalam hutan. Dari balik pepohonan, 4 sosok muncul satu persatu. Mereka adalah penjaga dari elemen bumi, angin, air, api, dan tanah. Masing-masing memancarkan aura mistis. Salah satu dari mereka berbicara tanpa membuka mulut. "Kau telah melintasi batas waktu. Sekarang waktunya membangunkan penjaga lama."
Bayu dituntun ke batu tinggi berbentuk obelisk dan diminta meletakkan cincin di puncaknya agar keseimbangan kembali dibuka. Angin berputar kencang saat Bayu menempatkan cincin di atas obelisk. Awan membentuk lingkaran besar dan suara genta terdengar dari langit. Satu persatu, arwah leluhur turun dalam bentuk cahaya, melingkari Bayu dan para penjaga. Bayu melihat sosok kakeknya muncul dari cahaya, mengangguk pelan dan mengucap, "Jangan ulangi kesalahan manusia dulu." Seketika ia merasakan seluruh pengetahuan para penjaga mengalir ke dalam pikirannya, memberitahu tentang poros keseimbangan dunia. Keesokan paginya, Bayu mendaki ke puncak Gunung Lawang, tempat pusat retakan yang menghubungkan dua dunia. Langit berubah merah dan petir menyambar dari balik awan meski tak ada hujan. Bayu merasakan getaran kuat dari dalam tanah. Di hadapannya muncul celah raksasa menganga. Dari dalamnya keluar makhluk-makhluk asing berwujud bayangan. Mereka adalah entitas keos, terlepas dari batas dunia gaib karena kekacauan manusia di dunia nyata. Bayu bersama para penjaga harus menahan gerombolan bayangan itu sebelum mereka menyebar ke dunia manusia. Pertarungan berlangsung dalam dua lapisan, dunia fisik dan dunia roh, saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kekuatan cincin giok dan pengetahuan para leluhur, Bayu memanggil perisai cahaya untuk menutup celah itu sementara. Namun ia tahu ini bukan akhir, ini baru awal dari perang panjang antara cahaya dan kegelapan yang akan menentukan nasib dua dunia. Setelah celah ditutup sementara, langit berubah menjadi keunguan dan bintang-bintang membentuk simbol aneh di atas Gunung Lawang. Simbol itu berputar perlahan, dan setiap malam sinarnya semakin terang hingga bisa dilihat dari desa. Para warga mulai bermimpi buruk secara serempak. Mereka melihat dunia terbakar, bayangan hitam melahap langit, dan suara jeritan dari bawah tanah. Bayu tahu, tanda di langit adalah panggilan bagi makhluk kuno yang masih tertidur di dasar gunung. Sang Ratu dalam kabut. Ibu Rahayu kembali dalam wujud roh, memperingatkan Bayu bahwa Sang Ratu dalam kabut adalah makhluk pertama yang menjaga batas dua dunia. Namun ia telah dikurung oleh para penjaga karena kekuatannya terlalu besar dan tak terkendali. Kini retakan-retakan di alam membuat segelnya melemah. Jika Sang Ratu bangkit dalam keadaan marah, maka seluruh dimensi akan hancur bersamaan. Bayu diminta menyiapkan mantra pengikat jiwa yang hanya bisa dirapalkan oleh satu manusia dan 4 penjaga elemen secara bersamaan. Bayu turun dari gunung untuk mencari kembali 4 penjaga elemen yang telah menyebar. Mereka tersembunyi dalam wujud manusia biasa di dunia nyata. Satu demi satu ia temukan. Penjaga api di dalam penempaan besi, penjaga air di danau sunyi, penjaga angin di bukit sunyi, dan penjaga tanah di ladang tua. Mereka mengenali Bayu begitu melihat cincin giok bersinar di bawah sinar bulan. Mereka terkejut, namun tahu waktu telah tiba. Dengan ritual khusus, Bayu membangkitkan kembali kesadaran asli mereka, mengembalikan bentuk roh suci di balik tubuh fana. Di puncak Gunung Lawang, Bayu dan para penjaga bersiap di sekitar batu segel raksasa. Tertutup ukiran purba dan akar-akar menyala. Langit berputar, angin meraung, dan suara lembut Sang Ratu terdengar dari dalam panah. Siapa yang membangunkanku sebelum waktunya? Bayu mengangkat tangan dan membaca mantra pengikat dari kitab roh pemberian Ibu Rahayu. Para penjaga ikut melantunkan nada-nada suci purba. Namun, tanah berguncang hebat, sebagian segel pecah
dan dari retakan itu muncul sosok raksasa berselimut kabut putih bercahaya. Sosok sang ratu menjulang tinggi. Matanya seperti 2 bulan merah yang menyala redup. Ia tidak menyerang, hanya menatap Bayu dengan pilu. Dunia kalian rusak dan kalian memanggilku agar memperbaikinya? Ucapnya dengan suara seperti gema ribuan suara perempuan. Bayu berlutut dan berkata bahwa manusia butuh kesempatan kedua. Bahwa ia datang bukan untuk membangkitkan perang, melainkan perdamaian. Sang ratu terdiam, dan kabut di sekitarnya menggulung perlahan, membentuk lingkaran besar yang menyatu dengan langit malam. Sang ratu dalam kabut memanggil roh-roh penjaga tertua dari dalam pusaran langit. Makhluk-makhluk raksasa bermata satu, bersayap akar, dan berkulit batu. Mereka membentuk lingkaran di sekeliling Bayu dan para penjaga, lalu mulai pengadilan jiwa dengan cahaya yang menembus hati. Setiap kesalahan manusia ditampilkan dalam kilatan. Perang, pengerusakan alam, penghinaan terhadap dunia roh. Bayu berdiri gemetar, namun tak lari. Ia mengakui kesalahan manusia dan memohon diberi waktu untuk menebus semua dosa. Sang ratu terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Keseimbangan tak bisa dikembalikan jika satu sisi tetap pamak. Namun, karena ikhlas dan keberanian Bayu, satu kesempatan akan diberikan. Sebuah ikrar perjanjian antara manusia dan alam gaib. Bayu harus menanam batu perjanjian di 4 titik di sekitar Gunung Lawang sebelum 7 malam. Jika tidak selesai, segel akan hancur total, dan dunia gaib akan menelan dunia nyata tanpa batas." Bayu dan para penjaga menuju titik pertama. Sebuah goa tua yang dipenuhi akar menggantung seperti rambut. Di sana, Bayu menancapkan batu giok kecil dan membaca mantra ikrar. "Dengan ini aku kembalikan tempatmu, wahai penjaga bumi." Tanah bergemuruh dan cahaya hijau meresap ke dalam bumi. Seekor naga tanah muncul sesaat, lalu menghilang ke dalam lubang dalam. Tanda pertama bersinar di langit, membentuk garis cahaya yang mengarah ke titik selanjutnya. Dalam perjalanan ke titik kedua, makhluk bayangan dari celah dunia muncul kembali. Kini dipimpin oleh sosok tinggi berjubah kelam. Ia memperkenalkan diri sebagai Rasaka, sisa roh pemberontak dari dunia bawah yang ingin membebaskan dunia gaib dari hukum seimbang. Rasaka menyerap energi dari pohon, hewan, dan udara, menjadikan hutan mati di sekelilingnya. Ia menantang Bayu untuk duel di dunia jiwa. Pertarungan dimulai bukan dengan senjata, melainkan pertarungan niat. Siapa yang jiwanya goyah akan lenyap dari 2 dunia. Dalam pertarungan batin, Bayu terjebak dalam ilusi kemarahan dan kesedihan. Namun ia mengingat wajah kakeknya, suara Ibu Rahayu, dan nyanyian alam. Dengan tenang, ia melepaskan rasa takut dan amarah, memancarkan cahaya dari dalam dirinya yang memusnahkan bayangan Rasaka. Tubuh Rasaka pecah menjadi kabut hitam, lalu menghilang ke tanah. Penjaga air muncul dari balik danau dan memandu Bayu ke titik kedua. Ia menanam batu kedua di bawah air suci, mengikat satu janji lagi antara dunia dan roh, dan langit kembali bersinar lembut. Bayu dan para penjaga melanjutkan perjalanan ke titik ketiga.
Di puncak bukit berangin tanpa pohon, di mana langit selalu bergemuruh lembut. Penjaga angin muncul sebagai burung raksasa bermata cahaya, mengepakkan sayap tanpa suara, menyapu debu ilusi dunia. Bayu menancapkan batu perjanjian ketiga, lalu membaca ikrar penyeimbang alam. Angin mengitari tubuhnya, membawa mantranya ke langit. Udara menjadi hangat, awan membentuk wajah-wajah leluhur yang tersenyum. Tanda ketiga menyala di langit malam. Untuk titik keempat, Bayu menuju ke hutan tua bernama Wana Arupa, tempat cahaya tak bisa menembus dan bayangan tidak ada. Di dalamnya, waktu terasa berhenti dan suara pun menghilang. Hanya gema pikiran yang terdengar di kepala. Di tengah hutan, Bayu bertemu sosok dirinya sendiri dalam bentuk gelap. Penyesalan, kesombongan, dan rasa takutnya berkumpul menjadi bayang-bayang. Ia tak melawan, hanya memeluk sosok itu dan berkata, "Aku terima semuanya." Cahaya putih menyelimuti hutan dan batu keempat tertanam. Dengan keempat batu tertanam, Gunung Lawang berguncang hebat. Di puncaknya, gerbang kabut yang dulu tersembunyi kini muncul megah. Pilar-pilar bercahaya hijau tumbuh dari bumi, dan langit terbelah memperlihatkan dunia gaib sepenuhnya. Bayu berdiri di ambang gerbang bersama para penjaga. Disambut sang ratu dalam kabut. Suaranya lembut namun tegas. Kau telah melengkapi siklus lama. Kini, dua dunia tak perlu saling bertarung. Tapi harus saling menjaga melalui penyeimbang. Bayu, sang penjaga gerbang baru. Bayu kembali ke dunia manusia dengan wujud yang tampak sama. Tapi jiwanya telah berubah. Ia bisa melihat aura orang, mendengar suara hutan, merasakan getaran tanah. Namun manusia telah lupa. Gunung dianggap tempat wisata. Hutan ditebang tanpa doa dan langit tak lagi disapa. Bayu memutuskan untuk mendirikan lembaga penjaga alam dan tradisi, menyatukan ilmu dan spiritual untuk membimbing manusia. Ia tidak memaksa, hanya menanam benih kesadaran sedikit demi sedikit agar dunia tak lagi lupa pada janji purba mereka. Namun, jauh di bawah tanah, retakan terakhir masih menganga, belum tertutup sempurna. Sisa kekuatan Rasaka belum lenyap sepenuhnya. Dari balik celah itu, sepasang mata merah terbuka perlahan, menyimpan dendam dan kesunyian ribuan tahun. Bayu merasakannya meski tak melihat langsung. Ia tahu tugasnya belum selesai dan kedamaian adalah jeda, bukan akhir. Di balik keheningan gunung, dunia gaib tetap berdenyut. Dan penjaga sejati harus selalu waspada terhadap waktu. Suatu malam, Bayu mendengar suara lirih dari dalam bumi Gunung Lawang memanggil namanya dengan nada pilu. Ia kembali ke gerbang kabut, merasakan getaran kuat yang berbeda dari sebelumnya. Sebuah ancaman baru muncul dari kegelapan. Bayu masuk ke dalam retakan yang mulai menyempit. Bertemu roh kuno yang terlupakan, penjaga bayangan yang terluka dan penuh dendam. Mereka berbicara tanpa kata dan Bayu tahu, hanya dengan pengertian dan pengampunan ia bisa meredakan amarah jiwa itu. Bayu mengangkat tangan, menciptakan jembatan cahaya yang menghubungkan dunia manusia dan dunia gaib. Roh bayangan perlahan berubah bentuk, menjadi cahaya lembut yang mengalir ke tanah dan udara. Dengan penuh kesabaran, Bayu mengajarkan bahwa kedamaian
tak lahir dari kekerasan, melainkan dari keseimbangan dan pengertian. Ia mengukir mantra baru, menyatukan dua dunia dalam harmoni yang rapuh namun kuat. Hari-hari berlalu, dan Gunung Lawang perlahan pulih dari luka-luka lama. Pohon-pohon tumbuh subur, sungai mengalir jernih, dan kabut putih menjadi pelindung alami. Para penjaga kembali berdiri di puncak, menjaga batas dan menuntun para penjelajah yang datang dengan hati tulus. Bayu menjadi legenda di desa, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penghubung yang menjaga warisan leluhur dan dunia gaib. Ia mengerti bahwa tugasnya bukan untuk menguasai, tapi untuk menjaga keseimbangan dunia selamanya. Anak desa mulai diajarkan kisah Gunung Lawang dan dunia gaib yang tersembunyi. Mereka belajar menghormati alam dan leluhur. Bayu mendirikan komunitas kecil yang menjaga tradisi dan menjaga pintu gerbang antara dua dunia. Keseimbangan tercipta bukan hanya oleh kekuatan magis, tapi oleh cinta dan rasa hormat antar manusia dan alam. Cerita Gunung Lawang menjadi legenda abadi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di puncak Gunung Lawang, Bayu berdiri menyaksikan matahari terbenam dengan damai. Kabut menari pelan mengelilinginya seperti menyambut sahabat lama. Dua dunia bersatu dalam keheningan, menjaga satu sama lain dengan ikatan tak terlihat yang kuat. Bayu tersenyum mengetahui bahwa misteri gunung tertua ini tidak pernah berakhir, tapi selalu hidup dalam hati mereka yang percaya. Gunung Lawang bukan hanya gunung, tapi gerbang abadi antara manusia dan dunia gaib yang tak pernah tidur.